Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu latihan soal ujian sumatif semester 2 part 2. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Soal nomor 21, unsur berikut yang tidak termasuk dalam unsur metaloid adalah A. Boron, B. Silikon, C. Germanium, D. Molybdenum. Jawabannya D. Molybdenum. Contoh dari unsur metaloid atau semilogam adalah boron, silikon, arsen, polonium, telurium, dan germanium. Jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 22, berikut ini yang bukan merupakan partikel penyusun atom adalah A. Proton, B. Positron, C. Neutron, D. Elektron. Jawabannya B. Positron. Partikel penyusun atom adalah proton, neutron, dan elektron. Jawaban A, C, dan D salah. Soal nomor 23, perhatikan gambar berikut. Huruf X pada gambar di samping merupakan partikel A. Proton, B. Positron, C. Neutron, D. Elektron. Jawabannya A. Proton. Proton merupakan partikel penyusun atom yang terletak di inti atom dan bermuatan positif. Jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 24, molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama disebut A. Molekul unsur, B. Molekul senyawa, C. Molekul campuran, D. Molekul kimia. Jawabannya A. Molekul unsur. Molekul senyawa merupakan molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda, sedangkan partikel campuran dan partikel kimia itu tidak ada. Soal nomor 25, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan termasuk molekul A. Molekul unsur, B. Molekul senyawa, C. Molekul campuran, D. Molekul kimia. Jawabannya B. Molekul senyawa. Jawaban A, C, dan D salah. Soal nomor 26, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping termasuk senyawa A. Senyawa molekul, B. Senyawa logam, C. Senyawa organik, D. Senyawa anorganik. Jawabannya D. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik merupakan senyawa yang dibangun oleh atom-atom unsur logam yang berikatan dengan atom logam lainnya atau dengan atom non-logam. Contohnya seperti NaCl, H2O, dan CaCO3. Jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 27, alkohol 70% merupakan salah satu contoh campuran yang termasuk A. Larutan, B. Metaloid, C. Suspensi, D. Koloid. Jawabannya A. Larutan. Contoh larutan diantaranya ialah larutan gula, larutan garam, alkohol 70%, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, dan spiritus. Jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 28, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping termasuk campuran jenis A. Larutan, B. Metaloid, C. Suspensi, D. Koloid. Jawabannya C. Suspensi. Contoh suspensi diantaranya ialah air sungai yang keruh,
campuran air dengan pasir, campuran minyak dengan air, dan campuran kopi dengan air. Jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 29, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping termasuk koloid jenis A. Emulsi, B. Emulsi padat, C. Aerosol, D. Aerosol padat. Jawabannya D. Aerosol padat. Untuk emulsi, contohnya susu dan santan. Emulsi padat contohnya keju dan mentega. Dan aerosol contohnya awan, kabut, dan hairspray. Soal nomor 30, berbagai macam bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah terbuat dari satu bahan yang sama, yaitu minyak bumi. Cara pemisahan minyak bumi agar didapatkan hasil bahan bakar seperti di atas ialah dengan menggunakan metode A. Evaporasi, B. Distilasi, C. Kromatografi, D. Sentrifugasi. Jawabannya B. Distilasi. Distilasi merupakan pemisahan campuran dengan memanfaatkan prinsip titik didih larutan yang berbeda. Untuk evaporasi merupakan pemisahan campuran di mana zatnya dikeringkan di bawah panas matahari hingga zat pelarutnya habis menguap dan tinggal tersisa zat terlarutnya saja. Kromatografi merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan zat-zat pada permukaan benda penyerap. Sentrifugasi merupakan pemisahan campuran yang memanfaatkan gerakan partikel dalam proses pemisahannya dengan alat berputar. Soal nomor 31, gambar di samping termasuk jenis pemisahan A. Dekantasi, B. Pengayakan, C. Sentrifugasi, D. Penyulingan. Jawabannya A. Dekantasi. Dekantasi merupakan pemisahan campuran yang sedimennya sudah mengendap di bagian bawah wadah dan cairan di atasnya dituangkan sedikit demi sedikit. Untuk pengayakan, metode pemisahannya dengan menggunakan alat berpori. Sentrifugasi, pemisahan campuran yang memanfaatkan gerakan partikel dalam proses pemisahannya dengan alat berputar. Penyulingan, pemisahan campuran dengan memanfaatkan prinsip titik didih larutan yang berbeda. Soal nomor 32, perubahan bentang alam yang menyebabkan pembentukan geologi yang berasal dari dalam bumi disebut A. In situ, B. Ex situ, C. Endogen, D. Exogen. Jawabannya C. Endogen. Untuk in situ merupakan proses konservasi flora dan fauna yang dilakukan pada habitat atau ekosistem aslinya. Ex situ merupakan proses konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar pada habitat serta ekosistem aslinya. Exogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi seperti pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Soal nomor 33, perhatikan gambar berikut. Proses pembentukan geologi bumi yang disebabkan seperti pada gambar di samping disebut A. Endogen, B. Exogen, C. Internal, D. Eksternal. Jawabannya A. Endogen. Jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 34, mantel bumi pada gambar di samping ditunjukkan oleh huruf A, B, C, atau D. Jawabannya A. Untuk B itu inti dalam, untuk C inti luar, dan D adalah kerak bumi. Soal nomor 35, pada zaman dulu daratan kita masih menyatu menjadi sebuah benua yang disebut A. Titan, B. Pangaea, C. Laurasia, D. Gondwana. Jawabannya B. Pangaea.
Jawaban A, C, dan D salah. Soal nomor 36, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, Indonesia diapit oleh 4 lempeng dunia, yaitu A. Lempeng Asia, Australia, Filipina, dan Papua. B. Lempeng Eropa, Australia, India, dan Filipina. C. Lempeng Eurasia, India, Filipina, dan Papua. D. Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik. Jawabannya D. Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik. Indonesia terletak pada persimpangan 4 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan lempeng Pasifik. Jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 37, pegunungan Himalaya seperti pada gambar di samping terbentuk akibat adanya interaksi antara 2 lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang bergerak secara A. Konvergen, B. Divergen, C. Endogen, D. Transform. Jawabannya A. Konvergen. Konvergen merupakan gerakan 2 lempeng yang saling mendekati sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Terjadinya gerakan konvergen dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Untuk divergen, gerakan 2 lempeng yang saling menjauh. Endogen, perubahan bentang alam yang menyebabkan pembentukan geologi yang berasal dari dalam bumi. Dan transform ialah adanya gesekan berlawanan arah pada 2 lempeng yang saling berpapasan, kemudian mengalami gerakan mendatar atau disebut juga sebagai sesar mendatar dan memanjang. Soal nomor 38, perhatikan gambar berikut. Pergerakan lempeng bumi seperti pada gambar di atas disebut A. Konvergen, B. Divergen, C. Endogen, D. Transform. Jawabannya D. Transform. Jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 39, gempa yang terjadi karena pergerakan magma dalam gunung berapi akibat tekanan gas disebut juga sebagai gempa A. Tektonik, B. Vulkanik, C. Runtuhan, D. Tumbukan. Jawabannya B. Vulkanik. Gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi karena adanya gerakan lempeng bumi. Gempa runtuhan merupakan gempa yang terjadi akibat tanah longsor, dan gempa tumbukan merupakan gempa yang disebabkan oleh jatuhnya benda langit yang berukuran besar dan berat seperti meteorit dan asteroid. Soal nomor 40, perhatikan gambar berikut. Pusat gempa seperti pada gambar di samping dikenal juga sebagai istilah A. Hipokampus, B. Hipocentrum, C. Epicentrum, D. Epilog. Jawabannya B. Hipocentrum. Untuk hipokampus merupakan bagian kecil di otak yang berperan penting dalam mengingat informasi baru dan menghubungkan emosi ke dalam ingatan tersebut. Epicentrum merupakan titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas atau di bawah pusat gempa. Sedangkan epilog merupakan kata penutup yang terdapat di akhir drama atau teks karya sastra. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.